Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianti Rasmi dari kelas C5NR. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi atau jurnal yang berjudul tentang molekular docking 4 turunan isonicotihidrasid pada Mycobacterium tuberculosis acyl carrier protein reductase. Nah, pendahuluan, diperkirakan sepertiga populasi dunia terinfeksi Mycobacterium tuberculosis, organisme penyebab tuberkulosis. Dari seluruh kasus tuberkulosis, sebesar 11% dialami oleh anak-anak di bawah 15 tahun. Dalam lingkup nasional, pada tahun 2004 ada 539.000 kasus baru dan kematian 101 per 100.000 penduduk. Dari laporan WHO tahun 2005 dinyatakan bahwa estimasi insiden TB baru di Indonesia dengan dasar hasil pemeriksaan dahak BTA positif adalah 128 per 100.000 penduduk. Sedangkan estimasi TB paru semua kasus adalah 675 per 100.000 penduduk untuk tahun 2003 dengan perkiraan prevalensi sebesar 295 per 100.000 penduduk. Survei yang dilakukan WHO tahun 2007 menunjukkan adanya 92 juta kasus baru dan 1,8 jiwa diantaranya meninggal dunia. Resistensi memacu perkembangan penelitian obat antituberkulosis. Beberapa penelitian terbaru telah mengembangkan senyawa-senyawa ester yang dapat digunakan dalam pengobatan TB yang menunjukkan bahwa senyawa ester yang disintesis memperlihatkan aktivitas antituberkulosis yang menarik dengan konsentrasi daya hambat sekitar di atas atau sama dengan 90%. Mycobacterium tuberculosis NOL-ACV reductase adalah target yang menarik untuk pengembangan obat baru terhadap TBC. INHA adalah target pertama obat isoniazid untuk pengobatan infeksi tuberkulosis. Senyawa yang secara langsung bekerja pada INHA tidak memerlukan aktivasi oleh Mycobacteri katalase feroksidase. KAT-G adalah kandidat yang menjanjikan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh strain yang resisten terhadap isoniazid. Adapun tujuan umum yaitu penelitian ini adalah untuk mempelajari interaksi senyawa isoniazid yang dimodifikasi dengan urea, thiourea, thiazol, ataupun virasol. Tujuan dari penelitian yang telah peneliti lakukan mempelajari interaksi 4 turunan isonicotinohidrasid. Metode penelitian yaitu menggunakan alat penelitian yaitu beberapa perangkat keras dan lunak komputer. Kemudian bahan yang digunakan yaitu reseptor INHA, kemudian native ligand, kemudian 4 struktur senyawa turunan isonicotinohidrasid. Studi in silico senyawa turunan isonicotin hidrasid terhadap INHA dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah preparasi ligand, docking dengan Argus Lab, validasi metode docking, analisis hasil docking, kemudian drug scan, dan terakhir uji toksisitas secara in silico. Hasil dan pembahasan docking dengan Argus Doc. Sebelum dilakukan docking menggunakan software Argus Lab, dilakukan validasi dengan cara menghitung nilai RMSD. RMSD adalah parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kemiripan dua buah struktur. Kemiripan tersebut diukur berdasarkan perbedaan jarak atom sejenis. Nilai RMSD yang diperoleh dari reseptor dengan kode 2x23 adalah 1,9457. Setelah didapat RMSD kurang dari 2, maka dilakukan proses docking pada reseptor tersebut. Analisis hasil docking. Berdasarkan hasil docking antara ligand dengan reseptor diperoleh
konformasi ligan dengan energi terkecil. Binding afinitas merupakan ukuran kemampuan obat untuk berikatan pada reseptor. Ikatan kovalen menghasilkan afinitas kuat, interaksi stabil, dan irreversibel. Ikatan elektrostatik bisa menghasilkan afinitas kuat atau lemah, biasanya bersifat reversibel. Semakin kecil nilai binding afinitas, maka afinitas antara reseptor dengan ligan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin besar nilai binding afinitas, maka afinitas antara reseptor. Bisa dilihat pada tabel 1, yaitu dengan ligan semakin rendah, grid box dan binding afinitas dari ligan alami dan pembanding isoniazid dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan hasil docking, nilai binding afinitas berturut-turut dari senyawa 2, 3, dan 4 adalah minus 7,4103 dan minus 7,9785, kemudian minus 8,1931 lebih rendah dari isoniazid, yang berarti ketiga senyawa tersebut mempunyai interaksi yang lebih baik daripada isoniazid. Sedangkan binding afinitas senyawa 1 adalah minus 6,9559 lebih kecil dari isoniazid. Tapi jika dibanding dengan nilai binding afinitas ligan alami, semua senyawa mempunyai binding afinitas yang lebih besar daripada ligan alami. Kemudian bisa dilihat pada tabel 2 yang merupakan data binding afinitas, jumlah ikatan hidrogen dan asam amino. Visualisasi hasil docking dilakukan dengan menggunakan software MEV. Hal ini dilakukan untuk mengetahui interaksi antara ligan dengan residu asam amino dari reseptor tuberkulosis. Berdasarkan data di atas dapat dilihat terdapat interaksi antara TCU dengan residu asam amino sebanyak 9 melalui ikatan hidrogen sebanyak 2. Interaksi antara senyawa 1 dengan residu asam amino sebanyak 5 melalui ikatan hidrogen sebanyak 3. Interaksi antara senyawa 2 dengan residu asam amino sebanyak 6 melalui ikatan hidrogen sebanyak 1. Interaksi antara senyawa 3 dengan residu asam amino sebanyak 5 melalui ikatan hidrogen sebanyak 4, dan interaksi antara senyawa 4 dengan residu asam amino sebanyak 7 melalui ikatan hidrogen sebanyak 1, di mana ikatan hidrogen merupakan ikatan antara atom H yang mempunyai muatan positif dengan atom lain yang bersifat elektronegatif seperti O, N, dan F. Visualisasi 3D dari senyawa hasil docking dapat dilihat pada gambar 2-3. Selain interaksi melalui ikatan hidrogen, dilihat juga interaksi lainnya dengan residu-residu asam amino, gambar 2-3. Semakin banyak interaksi antara senyawa turunan isonikotinohidrazid dengan residu-residu asam amino, maka prediksi interaksinya semakin baik. Drug likeness mengacu pada kemiripan suatu senyawa dengan obat oral. Metode untuk mengevaluasi drug likeness yaitu menggunakan aturan Lipinski Rule of 5. Aturan tersebut menetapkan bahwa molekul obat harus mempunyai massa molekul relatif kurang dari 500 gram per mol. Nilai log P kurang dari 5, donor ikatan hidrogen kurang dari 5, akseptor ikatan hidrogen kurang dari 10, dan refraktori molar antara 40 sampai 130. Bisa dilihat pada tabel 3 yaitu merupakan hasil drug scan menurut aturan Lipinski Rule of 5. Di mana log P donor proton, akseptor proton, berat molekul, dan refraktori molar. Dari gambar di atas, dilihat bahwa senyawa 4 berinteraksi dengan reseptor INHA sebanyak 7 residu asam amino. Dan dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa
Senyawa 4 dapat berinteraksi dengan residu asam amino paling banyak pada reseptor NHA, maka diprediksi interaksi ini yang paling baik dibanding ketiga senyawa lainnya dan isoniazid. Kemudian uji toksisitas menggunakan program ECOSAR. Uji toksisitas menggunakan program ECOSAR ini digunakan untuk mengetahui toksisitas terhadap organisme yang ada dalam air. Berdasarkan data pada tabel 4 menunjukkan bahwa semakin tinggi kelaritan suatu senyawa dalam air, maka toksisitasnya semakin rendah, dan jika dilihat dari kategori toksisitasnya, senyawa tersebut termasuk kategori toksisitas rendah. Hal ini dikarenakan ketika suatu senyawa memiliki energi ikatan yang rendah, maka ikatan antara reseptor dengan senyawa tersebut semakin kuat, sehingga senyawa tersebut lebih lama tinggal pada lipid bilayer dan menyebabkan toksik. Cukup sekian presentasi jurnal. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.